makan bareng yuk. Kita mau cerita deh. Cerita apa? Tapi ini menurut kalian wajar gak sih? Kenapa? Ya apa? Kenapa? Tapi Naura kesini dulu deh. Kalian yang dulu. Jadi tadi tuh kan aku sama Nina lagi di Nganta. Terus tiba-tiba kayak ada cowok-cowok yang ngegodain gitu. Godain kayak catcalling gitu. Iya kayak catcalling gitu. Sumpah. Terus berdua. Iya berdua doang. Terus juga cowok-cowoknya tuh sempat kayak Noel Nisa gitu. Itu harus sepele gak sih? Ya enggak lah. Itu masuk kejahatan sih. Kena undang-undang gitu. Mau sekecil atau sebesar apapun suatu kejahatan tetap namanya kejahatan. Kalau udah kayak gitu, menurut aku itu termasuk pelecehan seksual lah. Lu masuk ke pelecehan seksual? Iya orang kita yang tahu. Iya, kan udah megang-megang kalian. Terus Mana di nggak kenal catcalling lagi. gak sih? Terus kayak kayak gitu. Ya, Iya, kayak megang-megang. pelecehan seksual kok. padahal megang-megang itu termasuk kekerasan seksual juga. Apalagi kan bukan mahram. Betul. Tadi aku nge-post foto sama Andin, lihat deh. Ini salah gak sih foto kayak gini? Ya enggak lah. Enggak, Lihat dia deh komennya. aja. Astagfirullahaladzim kok. Apa banget? Kok berani sih komen-komen kayak gitu? Mana cowok Gak takut semua diri ya, ya? Tah? Ayo, Din. Aman. Assalamualaikum. Nis, kamu belum pulang kan? Kamu di mana? Belum pulang? Aku mau dong ngomong bentar aja sama kamu di depan Labio. Ya, oke. Tak tunggu sini ya, cepetan. Ramanya nih nanti. Nang, kamu ngomong apa? Ya, aku mau cerita sesuatu. Tapi sambil jalan ya. Aku nggak selalu makan ini. Aku mau cerita. Aku kan punya sepupu. Namanya nih Citra. Baru tahun kemarin dia meninggal. Masih umur 15 tahun. Masih SMP kelas 3. Tahu nggak sih meninggalnya kenapa? Kenapa? Dia ini jadi korban kekerasan seksual. Dan dia ini nggak punya kesempatan untuk menyuarakan. Jadi, tapi dia sempat sih ngomong ke teman-temannya tentang ini. Tapi nggak ada yang peduli. Pada menganggap remeh semua, tau nggak sih? Jadi aku cuma pengen kalian tahu aja. Kalian kan punya teman-teman yang suportif, punya orang tua yang suportif juga. Jadi kalian punya kesempatan emas banget buat ngomong ke mereka. Jadi kalian nggak perlu mendem itu. Apalagi kalian bisa ceritakan ke BK. Bisa. Iya, kenapa? Gimana nih tugas kelompok kita? Gimana kalau besok ngerjainnya? Oh, bisa kalau besok. Gimana kalau besok ngerjainnya di kosanku aja? Kan kita bisa ngerjain di kafe. Kalau di kafe, aku lagi gak punya uang nih. Makanya aku ngajak kamu ke kosanku.
Kan kita bisa ngerjain di sekolah. Gak apa-apa sudah, di kosanku aja mumpung lagi sepi. Sekalian kan. Ruang publik kita tidak pernah aman. Pelecehan seksual verbal kerap kali jadi satu hal yang terbiasa dinormalisasi. Bukan karena masalahnya tidak penting, namun kita yang tidak pernah sadar bahwa kasus ini sudah cukup genting. Bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bukan masalah biasa. 3 dari 5 orang perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Bermacam siulan, komentar berkonotasi seksual, godaan, serta banyak bentuk lainnya. Jadi hal yang paling buruk bagi ruang publik kita. Mereka yang dilecehkan bingung, takut, tidak tahu harus merespon bagaimana. Mereka hanya bisa diam, sengaja dibungkam, dan sering menyalahkan korban sudah jadi salah satu kebiasaan. Coba lihat bajunya gimana. Ini tuh yang mancing dianya. Lagi-lagi, pelecehan seksual masih dianggap sebagai sebuah candaan. Kita tidak sadar bahwa mau sekecil atau sebesar apapun bentuknya, kejahatan tetap kejahatan. Namun, respon kita masih saja bisu. Masalah krusial datang dari yang disepelekan. Sudah saatnya kita sadar untuk mulai dari hal kecil. Kita adalah manusia bebas. Bebas memakai, melakukan, dan menjadi apapun yang kita inginkan. Sudah saatnya kita suarakan. Bisa diam gak? Jangan jadi penjahat. Kapanpun dan dimanapun, kalau kalian lihat mereka yang gak bisa diam, jangan diam.